Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu. Pada hari ini Ibu akan berikan materi tentang limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus praktis ya. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya adalah nanti kalian diharapkan dapat menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus. Oke, langsung kita perhatikan rumus-rumus berikut. Rumus-rumus yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri. Namun catat, sekali lagi catat, rumus ini salah satu metode ya, kan ada 3 tuh. Pertama kamu harus substitusi. Ketika disubstitusi nilai limitnya bentuk 0/0 atau yang disebut dengan bentuk tak tentu, maka boleh menggunakan rumus berikut. Tetapi ketika disubstitusi hasilnya ada, maka ya sudah, berhenti di situ. Perjanjian kemarin begitu kan ya? Oke. Kita lihat rumusnya. Yang pertama, rumusnya adalah seperti ini. Apa maksudnya? Oke, kita perhatikan dulu ya. Ini rumusnya limit sin x per x. Ini untuk x-nya menuju 0 ya. Catat nih, x-nya menuju 0. Itu nilainya adalah 1. Begitu pula untuk limit x per sin x. Jadi ini berbeda sedikit ya. Dibalikan gitu ya. Dibalikan gitu ya. Kalau yang ini sin x per x, kalau yang ini x per sin x. Ini juga hasilnya 1. Catat, x-nya mendekati 0. Bisa dipahami? Oke, rumus yang berikutnya. Limit tan x per x ya sama dengan limit x per tan x. Ini nilainya juga 1. Catat juga x-nya mendekati 0 ya, kalau kondisi tan x dan x per tan x. Ini nilainya juga sama dengan 1. Bisa dipahami? Oke ya. Nah, rumus yang ini merupakan rumus dasar ya, yang menjadi pijakan kalian untuk menyelesaikan soal limit trigonometri jika menemukan bentuk limit yang tak tentu atau bentuk 0/0. Nah, dari rumus ini sebenarnya bisa beranak pinak, tetapi polanya mengikuti pola yang ini gitu ya. Di antaranya, ini ada limit sin AX per BX ya. X-nya tentunya mendekati 0. Catat, X-nya mendekati 0 ya. Maka ini hasilnya, kalau menemukan bentuk seperti ini, kamu seolah mengabaikan nilai sin dan nilai X-nya. Kamu seolah mengabaikan sin-nya dan X-nya. Tinggal A dan B-nya gitu ya. Siapa A dan B ini? A dan B ini adalah anggota himpunan bilangan real ya. Nanti sama pembuat soal diganti-ganti A dan B-nya ya. Boleh setengah, boleh 3, boleh min 2, boleh berapapun gitu ya. Oke. Nah, begitu pula untuk limit AX per sin BX. Asalkan di sini X-nya mendekati 0. Maka ini pun hasilnya seolah kamu mengabaikan sin dan X-nya. Jadi jawabannya sama, A per B gitu. Oke, lanjut ya. Oke, nomor 2 rumusnya adalah ini ada tan X ya, ada tan X per BX. Tentunya X-nya mendekati 0 juga. Sama hanya dengan limit AX per tan BX. X-nya mendekati 0 pula. Ini juga isinya sama. Seolah kamu mengabaikan tan dan X-nya gitu. Ini juga diabaikan tan dan X-nya gitu. Bisa dipahami? Mudah kan ya?
Ya, ikuti pola yang ada ya. Nah, nomor 3 rumusnya apa? Limit sin AX per tangen BX. X-nya juga mendekati 0. Catat, X-nya mendekati 0. Ya. Ini nilainya A per B. Ya kan? Terlihat sama kalian kan? Seolah-olah kalian mengabaikan sin dan tangen juga X-nya. Jadi yang tersisa A dan B. Bilangan-bilangan real yang ini saja gitu. Ya, begitu pula kalau limit tan AX per sin BX. Asalkan X-nya mendekati 0 gitu. Oke, dilanjut. Nih, rumus yang terakhir nih. Nggak usah dihafal rumusnya, cukup kalian perhatikan saja polanya gitu ya. Oke, rumus berikutnya nomor 4. Limit sin AX per sin BX ini. X-nya mendekati 0. Ini nilainya juga sama A per B. Seolah kamu abaikan sin dan X-nya juga berlaku untuk limit tan AX per tan BX. Untuk X mendekati 0, ini juga sama hasilnya A per B. Coba kalian perhatikan sekarang. Dari tadi kita hanya ngobrolin sin dan tangen. Lalu bagaimana kalau kondisi cos X per X? Ayo, limit X mendekati 0 untuk cos X per X atau X per cos X. Kita nanti diskusikan di grup classroom ya. Oke, kita masuk ke bahasan berikutnya saja. Sebenarnya Ibu ingin menjelaskan dari mana rumus yang ini. Nih, rumus yang ini. Ya, rumus yang ini dari mana? Rumus yang ini ceritanya bagaimana ya? Sebenarnya ini ada ceritanya ya. Namun tidak akan Ibu sampaikan di saat sekarang karena akan memakan waktu yang banyak ya. Nanti Ibu sajikan di link berikutnya. Kita lihat contoh soal nomor 1. Nih, kita gunakan rumus yang tadi ya. Limit X-nya ini sudah cocok menuju 0. Ini sin 5X per 3X. Buktinya kenapa harus kita gunakan rumus yang tadi? Karena ini setelah disubstitusi X-nya diganti dengan angka 0, ini 0 per 0, ya kan? Sin 5 kali 0 itu kan sin 0. Sin 0 adalah 0. 3 kali 0, 0. Ini tuh bentuk tak tentu, ya. Maka gunakan rumus yang tadi. Abaikan sinnya, abaikan X-nya. Kamu dapatkan apa? Sip, betul. 5 per 3. Mudah kan ya? Oke, berikutnya ada limit 2. Dikalikan. Ibu kasih soal dikalikan nih dengan angka 2 di depannya. Enggak masalah ya. Kamu abaikan juga sinnya, abaikan X-nya. Nanti kamu peroleh seperti ini. 2 kali 2 per 6 sama dengan 2 per 3. Mudah kan ya? Oke, sip. Lanjut ke nomor 3. Ini juga mudah kok. Abaikan tan-nya, abaikan X-nya. Sisa apa? Sip. Oke, 4 per 3. Lanjut nomor 4. Cepet ya? Oke, nomor 4 juga sama. Ini setelah disubstitusi dia 0 per 0. Kita gunakan rumus yang tadi. Abaikan tan-nya, abaikan sin-nya, abaikan X-nya. Kamu peroleh berapa? Oke, 2 per 3. Lanjut nomor 5. Ini hanya beberapa menit nih diselesaikannya. Ini ada pangkat 2. Di bawah ada pangkat 2. Kita cari pengertian pangkat 2 itu artinya apa? Perkalian berulang sebanyak 2 kali. Kita urai saja ya, seperti ini. Sin kuadrat 2x itu kan artinya sin 2x kali sin 2x. X kuadrat artinya x kali x. Ya, 3-nya nggak dipangkatkan 2 ya. Jadi 3-nya dia boleh keluar jadi 1 per 3. Ya. Nah, mengerjakan limit sifat keberapa ini? Keempat atau kelima? Kelima ya. Kelima, kamu cari
nilai limitnya, ini cari nilai limitnya, bentuknya sama dengan rumus, kamu abaikan sin-nya, kamu abaikan x-nya, yang tinggal adalah 2, jadi pengerjaannya 1/3 kali 2 kali 2 sama dengan 4/3. Mudah kan? Oke, lanjut soal berikutnya. Masuk level berikutnya ya. Oke, sabar. Nomor 6. Ini begini nih. Hati-hati, itu ada pangkat 2-nya. Cuman pangkat 2 di sini ini berlaku untuk 3x. Ya, jadi angka 3-nya juga dipangkatkan 2. Ya, mudah seperti tadi ya. Nah, tinggal kamu rubah seperti ini. Nih, rubah seperti ini. Karena ini sama pangkatnya 2, ini 2 pangkatnya, maka pangkat 2-nya bisa dikeluarkan ya. Sesuai sifat limit yang ke-7, maka kamu cari nilai limit fungsi yang di dalam, nanti dikuadratkan. Ini cari limit yang ini, abaikan sin-nya, abaikan x-nya, tinggal 5/3, jangan lupa dikuadratkan. Itu hasilnya adalah 25/9. Mudah ya? Oke, lanjut soal berikutnya. Nggak usah khawatir, nggak usah bingung, kita selesaikan. Walaupun terlihat agak rumit, tapi santai aja. Di sini ada 2x kali sin 4x per tangan kuadrat 2x. Kita definisikan saja dulu tangan kuadrat 2x-nya jadi seperti ini. Lah, gitu. Terlihat mudah kan ya? Tangan kuadrat 2x itu adalah tangan 2x kali tangan 2x. Jadi kita selesaikan satu-satu. Ini hasilnya 2/2 sama dengan 1. Ya. Yang ini hasilnya adalah 4/2 sama dengan 2. Jadi 1 kali 2 adalah 2. Mudah kan ya? Oke. Mudah katanya. Ya, tapi mudah kok, beneran. Nomor 8. Limit x kali tan 4x per x kuadrat. X-nya mendekati 0 loh. Ya, juga sama. Kamu artikan saja x kuadratnya. Ya, tuh, jadi x kali x kan ya. Nah, gitu ya. Kalau ini kan x-nya di luar dari tan 4x ya. Jadi x yang di sini ini tidak di bawah kendali tangan. Di sini ada x, di sini ada x, ini kan boleh saling membagi ya, x bagi x sama dengan 1. Tetapi ingat, kamu mengabaikan x yang di sini bukan berarti ini x dibagi x ya. Ibu tidak bilang x dibagi x ya, tapi diabaikan, seolah-olah gitu ya, diabaikan. Abaikan pulatannya ya. Jadi yang tersisa tinggal angka 4 gitu ya. Kenapa yang ini nggak bisa dicoret? Hanya diabaikan saja karena x yang di sini ini dia berada di bawah kendali tangan, jadi tidak bisa dipisahkan gitu ya. Oke, berikutnya sebentar lagi, limit sin 3 kurang 6x per 1 min 2x. X-nya mendekati setengah loh. Gimana ini mendekati setengah? Ya, kan harusnya di soal itu x-nya mendekati 0. Oke, kita rubah saja sedikit dia mendekati 0 ya. Oke, Ibu tuliskan begini ya. Kamu harus jeli, di bawah ada 3 min 2x. Di bawah ada 1 min 2x ya. Maka yang atas ini kamu harus rubah menjadi memuat 1 min 2x, kan bisa ya, 3-nya kamu keluarkan di situ ya. Kan ini bentuknya sama dengan yang ini, ya kan? Nah, setelah itu, setelah mendapati bentuk seperti ini kan x-nya masih mendekati setengah, sementara rumus tadi kan harus mendekati 0. Maka kamu misalkan 1 min 2x itu adalah y. Nah, gitu ya. Nah, Ibu tuliskan di situ. Ketika x-nya mendekati setengah, maka nilai y-nya mendekati berapa? Kayak betul, mendekati 0. Jadi sebenarnya soal yang ini bisa ditulis limit
Y-nya mendekati 0, sin 3 ini tadi sudah dirubah jadi Y per Y. Ya. Jadi sekarang sudah mengikuti rumus yang tadi. Jadi isinya adalah 3. Abaikan sin dan Y-nya. Oke, bisa dipahami? Oke, satu bentuk soal yang mengikuti nomor 9. Kayak nomor 9 ya. Nah, gitu. Ini gimana nih? Tan 2x min 2 per x min 1. Oke, betul. Kamu harus jeli yang di bawahnya x min 1, maka yang atas ini harus dikeluarkan angka 2-nya supaya muncul x min 1. Seperti ini, kurang lebih. Ya. Nah, seperti ini. Ini 2-nya dikeluarkan, ini bentuknya tidak dirubah ya, karena ini sama dengan yang ini. Ini sama dengan yang ini, ya. Kamu misalkan lagi x min 1-nya ini adalah Y, seperti tadi ya, seperti tadi Y. Ketika X-nya ini mendekati 1, maka Y-nya kan ini pasti mendekati 0. Maka soal yang ini berubah menjadi limit Y mendekati 0 dari tangen 2Y, karena tadi kita misalkan X min 1-nya Y per Y, ya. Kamu abaikan tangen, kamu abaikan Y-nya, maka didapat nilai 2. Bisa dipahami? Oke, cukup 10 soal ya untuk membantu kamu mengerjakan soal-soal limit fungsi trigonometri. Oke. Demikian yang Ibu sampaikan hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tunggu komentar